RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sahur pagi Anda lebih ceria dengan kuis Ramadan RRI bersama Kopi Benua. Setiap hari, sambil menemani waktu sahur Anda, kami bagi hadiah berupa produk dari PD Sahang Mas. Caranya mudah, jawab pertanyaan kami dan telepon 0711369977. Bikin santai aja. Kopi Benua dululah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu bertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, selamat siang. Apa kabar pendengar untuk edisi hari ini spesial di hari Rabu 6 Mei 2020. Bersama saya Resti Chandra, dan ada yang lebih spesial lagi seperti biasa ya. Kalau pukul 10 sampai dengan pukul 11, ini Resti ingin sekali nyapain teman-teman pelajar yang ada dimanapun berada ya. Karena jam 10 ini waktu belajar, ayo masuk kelas ya. Kelasnya di rumah aja tapi ya. Jadi jangan kemana-mana, cukup di rumah aja. Tapi belajarnya di program spesial kita, yaitu belajar di RRI. Nah, hari ini pengen nyapain ini untuk adik-adik yang lucu, pokoknya yang ada di SD Negeri 25 Palembang. Wow, seru ya. Senang belajar di rumah ya. Jadi hari ini juga kita akan belajar bersama guru SD Negeri 25 Palembang, yaitu Ibu Sindariwati, yang akan memberikan topik keren banget. Ini guru dari pendidikan agama Islam ya. Topiknya adalah Ramadanku Indah di SD Negeri 25 Palembang tahun 1441 Hijriah. Wah, seperti apa kira-kira ya Ramadan di SD Negeri 25 Palembang ini, penasaran banget ya. Nanti juga bisa untuk berpartisipasi loh ya. Jadi mau telepon boleh di 0711369977 atau bisa WhatsApp juga kita di 087899650916. Dan program spesial ini juga bisa dinikmati di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa subscribe pastinya ya. Oke, nanti sesi selanjutnya kita bakal langsung mendengarkan materi. Pasti pada penasaran kan gimana materi keren dari Ibu Sindariwati ini nanti. Jadi cukup kamu jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Dan belajarnya di program spesial kita, belajar di RRI. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi.
jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kini ada yang baru, lebih seru dari Bangsi Saudara. Nasabah pensiunan yang terhormat, demi kesehatan Bapak Ibu dan mencegah penyebaran virus corona, bagi yang memiliki kartu ATM dan sudah melakukan autentikasi melalui handphone, taspen autentikasi, uang pensiunan dapat diambil di ATM Bank Sumsel Bubble terdekat. Bagi yang belum melakukan enrollment atau belum melakukan autentikasi, agar menghubungi kami di nomor telepon 0813 730 59770 dengan cara video call sebelum mengambil uang pensiun ke ATM Bank Sumsel Bubble terdekat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 1500 711. Tabungan pesirah dari Bank Sumsel Bubble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona itu apa sih, Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batuk-batuk kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, corona itu jahat. Iya, corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan.
Lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih di rumah aja kan? Harus. Apalagi untuk teman-teman kita nih ya yang ada di bangku SD. Nah, di rumah aja dong. Puasa ya hari ini ya. Insya Allah puasa, insya Allah kuat semuanya pasti. Jadi walaupun puasa harus tetap semangat untuk belajar. Dan pas banget sesi belajar kita untuk hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Nah ya, jadi kira-kira gimana sih suasana Ramadan? Apalagi kalau di SD Negeri 25 Palembang nih. Itu penasaran banget ya, karena itu topik untuk hari ini bersama Ibu Sindariwati yang merupakan guru SD Negeri 25 Palembang. Kita sapa aja ya Bu Sindarinya ya. Assalamualaikum Bu Sindari. Halo. Halo Bu Sindari. Iya, Bu Sindari? Di mana Ibu? Ibu jangan ini, jangan-jangan nih Ibu Sindarinya sedang memikirkan apa ya gitu ya kira-kira yang akan disampaikan. Oh enggak dong ya. Sudah ada persiapan juga yang pasti. Yang jelas kita akan belajar bersama Ibu Sindariwati yang merupakan guru SD Negeri 25 Palembang. Nah, kalau anak-anak SD nih biasanya ya, jadi momen puasa ini masih jadi momen pembelajaran gitu ya. Ingat banget dulu ada yang bilang puasa setengah hari. Puasa setengah hari, besoknya setengah hari jadi 1 hari. Boleh ya? Nggak boleh ya. Tapi yang pasti untuk anak-anak SD memang harus ada zona pembelajaran dulu. Dan pas banget Ramadan ini melatih kita untuk berpuasa, disiplin diri dan lain-lain pasti ya. Seperti itu nggak sih kira-kira ya dari Bu Sindari ya? Kita sapa aja deh. Assalamualaikum Bu Sindari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sindari? Alhamdulillah sehat ya. Jadi walaupun di sekolah memang kegiatan belajar mengajar stop, tapi di rumah tetap belajar terus ya Bu Sindari ya. Iya. Oke. Nah Bu Sindari, ini kira-kira kalau di Ramadan ya di SD 25 itu seperti apa ya? Itu topik kita ya Bu untuk hari ini ya. Jadi hari ini adalah Ramadanku Indah di SD Negeri 25 Palembang atau tahun 1441 Hijriah. Kalau kita langsung Bu Sindariwati untuk memberikan informasi dan juga memberikan materinya tentang Ramadanku Indah di SD Negeri 25 Palembang. Silakan Ibu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Sindariwati dari SD Negeri Palembang akan memberikan materi kepada anak-anak, bukan saja hari ke-25 tapi seluruh anak-anak di Kota Palembang. Ya, topik hari ini adalah Ramadan Indah. Nah, biasanya kalau kan di Palembang itu ada bulan Ramadan itu biasa melaksanakan pesantren kilat. Nah, dalam pesantren kilat itu materinya ya biasanya bacaan, baca doa, baca Iqra, terus pemeriksaan sholat waktu, kemudian tambah kegiatan materi seperti pembiasaan, menghormati lalu mengatakan anak kita itu harus biasakan dengan anak itu. Dalam keadaan orang tua ya, kebetulan kita ini belajar dari rumah. Jadi orang tua hendaklah memberikan terbaik pada anaknya, seperti belajar bersama kepada anak-anak, belajar kepada anak-anak juga jangan lupa ya bahwa kita ini belajar dari rumah. Jadi jangan lupa itu ya. Jangan kalau umpamanya katanya di bulan itu tidur itu bagus, jadi jangan tidur. Ingat kita harus belajar ini adalah ini. Kemudian dalam beralasan
bertujuh. Kita kepada sesama manusia harus beralat budi, ya. Seperti contohnya tadi harus ngomong yang bagus, secara yang bagus, bertingkah laku yang bagus, berbuat yang bagus, membiasakan bersihan. Ya, kebetulan secara ini sedang COVID-19 ini kita harus membiasakan membersihkan diri, terutama mencuci tangan, mandi, memakai sabun, ya. Biasakan bersih, jangan sembarangan selama anak-anak itu mainnya sembarangan. Sekarang tidak boleh lagi, ya. Itu ada hukumnya juga COVID-19 ini. Kita menjaga kebersihan, kemudian selalu berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan maka dari itu anak itu penting bagi kita. Nah, dalam pelaksanaan Pancasila itu harus diberikan kepada anak-anak, karena itu pangkal pertama sekali dalam membentuk karakter anak supaya berakhlak budi. Ya, kalau dia pintar, anak itu pintar, kalau anak tidak bagus, kan hilang pintarnya itu. Ya, dihapus oleh anak yang tidak baik. Makanya ya anak itu pintar, harus berakhlak budi. Itu harapan kepada memang orang tua, ibu guru dan semua komponen masyarakat. Ya, kemudian dalam pemeriksaan di bulan Ramadan ini biasanya kita menggunakan sholat. Anak-anak itu selalu berikan nasihat, selalu mengingatkan sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, serta isya. Nah, kemudian dalam Ramadan ini ditambah dengan pembiasaan sholat tarawih, ditambah dengan sholat yang lainnya. Ya, memang kami selalu memberikan nasihat kepada anak-anak supaya kalau sholat ini hendaklah sholat yang benar, sholat yang bagus, ya. Karena kata Allah, ya kalau orang itu sholat tidak bagus, itu katanya sholat itu celaka. Maka supaya tidak celaka sholatnya, hendaklah ya sholatnya yang benar, tidak boleh main-main. Jadi dari SD ini hendaklah dibiasakan sholatnya yang bagus, ya. Itu dalam sholat, ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan yang ada pada SD 25 biasanya diadakan infak dan sedekah, ya. Infak dan sedekah atau zakat, ya. Yang infak berupa uang yang diberikan semampu kita kepada sekolah, biasanya dikumpulkan di sekolah, itu dikoordinir oleh guru dan nanti digunakan dengan baik untuk sekolah itu biasanya. Kemudian zakat itu kebiasaan kami di SD 25 itu, ya, zakat itu dikumpulkan bagi siapa yang berzakat itu dikumpulkan di sekolah, kemudian nanti diberikan kepada anak-anak yang berhak menerima dari lingkungan sekolah itu juga. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan kami di SD 25 itu. Masalah zakat itu, ya. Jadi semuanya tertolong dengan adanya infak, sedekah, zakat, semuanya tertolong. Ya, semua warga sekolah bertolong, yang tidak mampu tertolong, yang mampu juga menolong mendapatkan pahala, ya, pahala di sisi Allah SWT. Ya, itu. Karena zakat itu, ya, intinya untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri kita, zakat fitrah pada bulan Ramadan. Dalam melaksanakan ibadah, ya, anak-anak itu selalu ditekankan untuk melaksanakan tarawih. Tapi
ya biasanya anak-anak tarawih itu ya main-main. Nah, anak-anak selalu ditekankan oleh guru jangan sampai main-main, karena kalau sholatnya main-main tentu mengganggu orang-orang yang lebih tua, orang yang tua melaksanakan sholat. Bukan dapat pahala, tapi mendapatkan yang tidak baik dari Allah SWT, mendapatkan siksa neraka nantinya pada kemudian hari. Itu saja materi yang bisa kami berikan. Dan satu lagi, dalam kebiasaan kami di bulan Ramadan, kami membiasakan untuk lomba azan, kemudian lomba berbusana muslim bagi anak-anak yang mau dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, itu lomba azan itu gunanya supaya anak-anak itu akan selalu mendengarkan azan pada waktunya, dan ya kalau sedang azan kita hendaklah segala kegiatan itu kalau bisa ya dihentikan dulu, karena azan itu adalah panggilan sholat. Makanya kami SD 25 selalu mengadakan lomba azan. Alhamdulillah pada waktu kita melaksanakan lomba azan, antusias anak-anak itu banyak sekali ya, karena ya anak-anak itu membiasakan supaya selalu berpakaian yang sopan seperti pakaian orang-orang yang seutuhnya. Ya, jadi memang dibiasakan sejak dini ya. Jadi ya? hanya itu materi yang kami berikan kepada anak-anak waktu melaksanakan pesantren kilat. Ya, memang ya waktu pesantren kilat itu anak-anak itu antusiasnya bukan main, karena sesuai dengan topik yang ada pada acara kita pada hari ini adalah Ramadanku Indah. Jadi setiap bulan Ramadan anak-anak itu sering menanyakan, gimana Bu, lomba apa kita? Gitu, seperti saling tegur sapa satu sama lain. Ya, jadi banyak hal positif ya Bu ya. Itu adalah sedekah. Baik. Makanya dengan tegur sapa sama lain, sama teman-teman sekitarnya itu lebih baik dilaksanakan dalam keseharian. Iya, ini luar biasa banget dari dilakukan dari SD 25 ya. Jadi penanaman dan pendidikan agamanya udah luar biasa sekali ya Bu Sindari. Iya, jadi intinya anak-anak itu pertama sekali kita anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran. Kemudian bisa sholat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik seperti balas terpuji, saling menghormati satu sama lain, saling tegur sapa, kemudian pembiasaan menyapa kalau ada tamu kita sapa dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Nanti kita lanjut lagi mungkin Bu Sindari. Ini kayaknya keren banget nih topiknya ya, keren banget. Jadi banyak banget pembiasaan positif yang dilakukan di SD 25. Tapi penasaran dong mungkin yang lain, kita akan lanjut lagi nanti Bu Sindari pastinya ya. Untuk materinya setelah yang satu ini dulu. Jadi teman-teman, apalagi untuk teman-teman di SD Negeri 25 dan semuanya pasti yang mendengarkan acara ini, jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di program spesial Belajar di RRI. Ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi, ketika diterangkan corona lagi beraksi. Kita harus mau menjaga jarak bersama, kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu, gara-gara corona ganti salaman kita, gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga.
mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi memanggil. Program belajar di RRI, saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiasi RRI menyelenggarakan program siaran belajar di RRI di tengah merebaknya virus corona. Ini merupakan gagasan cerdas RRI sebagai penyiaran publik untuk memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik di tanah air kita, agar dapat terus mengikuti program belajar RRI sebagai sarana belajar mengajar melalui radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Ya, disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, masih tetap belajar kan? Belajarnya di rumah aja nih, cukup di rumah aja. Tapi belajarnya dengerin program spesial belajar di RRI. Kita masih bersama Ibu Sindariwati yang merupakan guru SD Negeri 25 Palembang. Hari ini pelajarannya adalah pendidikan agama Islam tentang Ramadanku Indah di SD Negeri 25 Palembang tahun 1441 Hijriah. Bu Sindariwati. Ya. Wah, masih semangat nih Ibu pasti ya. Iya. Jadi yang nanya juga ada yang semangat nih Bu. Ini ada pertanyaannya udah masuk nih di chat. Kita bacakan ya Ibu Sindari ya. Oke. Iya, ini dari Ragil Bu yang nanya. Iya. Jadi Ragil bertanya katanya, kalau suara imsak muncul tapi kita masih gosok gigi dan minum air putih boleh nggak Bu? Tuh, ini pertanyaan. Coba tolong dijelaskan. Oh, diperjelas lagi. Oke. Jadi gini, kalau seandainya suara imsak muncul, udah imsak nih Bu, tapi kita tuh masih gosok gigi dan minum air putih. Nah, Ragil nanya, ini boleh nggak sih Bu katanya? Oh, kalau kita sedang apa? Ya, kalau suara imsak, tapi kita masih gosok gigi gitu. Terus masih minum air putih juga katanya. Oh iya, kalau sedang imsak, sudah ada yang gosok gigi, terus habis itu masih imsak ya, dalam kan darah dari imsak tersebut tuh ada 10 menit tuh. Jadi kalau dia 20 menit itu sudah selesai gosok gigi, masih boleh dia itu minum sedikit sampai batas subuh. Kalau sudah azan subuh nggak bisa lagi. Gitu. Oke. Waktunya sampai azan subuh ya Bu ya? Iya. Gitu lagi. Itu imsak itu kan artinya tuh stop, berdiri. Maksudnya semua kegiatan makan-makan itu memang harus stop, tapi pada tenggang 10 menit itu masih bisa, asalkan jangan dekat dengan waktu azan. Kalau antara 5 menit sebelum azan boleh. Oke. Oh gitu ya Dek Ragil ya. Ini Dek Ragil dari SD mana nih? Kayaknya nggak report ya sama kita ya. Terus kalau seandainya nangis Bu, iya ini ditanya kalau nangis gimana Bu? Kalau nangis? Oh enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya enggak tanya. Kalau nangis sampai minum air matanya itu ya batal dong. Sengaja nangis karena aus kayaknya ya Bu. Nangis dulu gitu kan ya. Oke. Jadi nangis nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan nangis dong gitu ya. Karena kan memang sudah meronta-ronta gitu ya kan. Biasa kalau umur SD biasanya kan aduh masih lama lapar terus nangis misalnya kayak gitu Bu. Itu kan banyak kejadian teman-teman SD yang baru belajar berpuasa kayak gitu mungkin kendalanya Bu. Jadi kalau nangis boleh nggak katanya ya? Ya boleh. Boleh, cuma jangan keminum air matanya ya. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak air mata atau jangan terlalu banyak minumnya nih Bu. Nanti masuk ke dalam mulut ya dong. Iya benar banget nih. Jadi gitu Ragil ya. Kalau seandainya nangis boleh, cuma jangan terlalu banyak ya. Dan jangan masuk mulut gitu yang paling penting ya. Oke, kita juga undang ini silakan untuk adik-adik semua ya yang ada di bangku sekolah dasar, terserah dari SD manapun boleh bergabung ya. Ya pasti SD 25 juga boleh gabung di sini. Di line telepon 0711369977 atau bisa WhatsApp kita di 087899650916. Dan masih ikutin program kita spesial ya di YouTube channel kita di RRI Palembang, dan jangan lupa subscribe dong ya channel YouTube RRI Palembang. Oke. Jadi Bu Sindariwati mungkin masih ada beberapa materi yang akan disampaikan juga, sedikit yang ditambahkan lagi. Ini seperti apa? Kalau biasanya kan ada pesantren kilat tadi kata Ibu Sindari ya. Tapi tahun ini sesuatu yang berbeda nih Bu, nggak pesantren kilat ya untuk tahun ini ya. Jadi mungkin ada ada cara tersendiri mungkin yang dilakukan dari SD 25 seperti apa nih ke siswanya. Bisa dijelaskan lagi Bu, materi selanjutnya silakan dilanjutkan. Iya. Karena kebetulan sekarang ini libur ya, bulan puasanya libur, terus memang liburnya panjang. Jadi pesantren kilatnya dan makan di rumah, ya itu tadi ya, anak-anak ditekankan supaya selalu membiasakan pembiasaan yang baik seperti tadi saling menghormati, ya menghormati dengan dalam rumah dulu tentu, dengan adik gimana, ngomongnya sama adik, dengan kakak gimana caranya, kemudian apalagi dengan orang tua. Dan kebetulan
karena semuanya libur, orang tua juga libur, jadi komunikasi antara orang tua dan anak-anak itu ya intens ya, lebih banyak komunikasinya. Dari itu ya selaku orang tua juga hendaklah dia membiasakan memberikan kebiasaan yang baik kepada anak-anaknya supaya dicontoh oleh anaknya. Nah, itu dalam pelaksanaan pesantren di rumah. Kemudian ya anak juga ditekankan untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Memang kalau dari sekolah ya, semua sekolah saya kira memang sudah ditekankan dari kelas 2 sudah diajar pembacaannya, kemudian kelas 4 sudah lebih intens lagi bacaannya dihafalkan. Kemudian kalau kami SD 25 itu pelaksanaan praktek sholatnya itu di kelas 5 ya, kebiasaan melaksanakan sholat duha 1 kali seminggu. Jadi alhamdulillah anak-anak SD 25 alhamdulillah insya Allah semuanya sudah bisa sholat, bacaannya sudah bagus. Amin. Oke. Kemudian di rumah juga ya, karena anak-anak belum tahu sholat, jadi dikerjakan di rumah ya, mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian ditekankan lagi karena bulan Ramadan ini ada sholat tambahan seperti sholat tarawih ya, karena sekarang tidak boleh tarawih di masjid, adalah kita laksanakan di rumah secara berjamaah atau sendirian ya. Kemudian yang lain-lain ya seperti tadi pembiasaan yang lain, pembiasaan mencuci tangan ya. Kebenaran memang COVID-19 ini ya berpengaruh kepada kehidupan kita, karena selama ini kalau kita tidak membiasakan menjaga kebersihan, sekarang kita semuanya sudah menjaga kebersihan ya. Kalau kita selama ini tidak berkomunikasi antara satu sama lain, kita sekarang berkomunikasi satu sama lain ya, bertemu satu sama lain dalam keluarga tentunya ya. Hanya itu. Ya, jadi walaupun tidak pesantren kilat di sekolah, tapi artinya guru juga terus memantau siswa dari rumah ya Bu, untuk diarahkan ya, puasa dan lain-lain di rumah ya. Oke, ini keren banget nih ya. Jadi walaupun nggak sempat di sekolah, guru pun tetap diarahkan sama guru-gurunya ya Bu Sindari ya. Iya dong, ini penting banget ya. Oke, ada yang WhatsApp juga ada yang bertanya nih Bu, ini dari Amel katanya ya, di SD Muhammadiyah 14. Katanya nanya, kalau puasa cuma sanggup setengah hari, terus besok puasanya setengah hari juga, ini boleh nggak kalau kita hitung jadi sehari, katanya gitu. Jadi kayak setengah hari kayak tadi ya. Ya boleh saja, kita hanya setengah hari puasa. Itu pelatihan, melatih supaya anak-anak itu terbiasa nantinya. Dia mampu 1 hari ya boleh setengah hari sampai jam 12. Oke, itu nggak apa-apa lah. Hari pertama setengah hari, hari kedua setengah hari, dan itu kalau tambah-tambahan jadi 1 ya, nggak apa-apa, pahalanya 1 ya, nggak apa-apa lagi. Iya, nggak apa-apa, baru berlatih namanya untuk tahapan SD ya Bu Sindari ya. Iya, ini teman-teman di SD 25 juga boleh bergabung, silakan nih ngobrol sama ibu gurunya nih Bu Sindariwati di sini di ujung telepon kita lagi ngobrol di program spesial belajar di RRI. Siapa tahu ada yang kangen pengen ngobrol langsung, karena biasa kalau ditanya interaksi langsung ya Bu ya di kelas biasanya kan. Tapi ini kayaknya sudah untuk berkomunikasi langsung, bisa tanya-tanya di sini nih ya. Kita masih di pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi Bu Sindari sudah menceritakan bagaimana indahnya Ramadan biasanya ya di SD Negeri 25 itu seperti apa. Tapi tahun ini dengan nuansa yang berbeda. Walaupun beda, tetap aja ada dikontrol, kemudian ada arahan juga pasti dari guru-guru ya. Tugas-tugas tetap jalan juga ya Bu ya? Ya. Tugas-tugas sekolah tetap jalan juga pasti ya untuk teman-teman kita di SD 25 ini. Apanya? Tugas-tugas sekolah, PR-PR agama Islam misalnya. Iya, tetap ya. Anak-anak semuanya ada tugas apa enggak? Karena bilang gitu. Ya. Iya nih. Nah, jadi setelah ini juga kita akan terima lagi, siapa tahu ada yang mau bergabung, yang mau telepon boleh di 369977, yang mau WhatsApp juga boleh nih ya teman-teman ya, semuanya dari SD 25 maupun dimanapun juga di 087899650916 dan tetap aja enjoy dan nikmati program ini di YouTube channel kita di RRI Palembang, plus subscribe-nya jangan lupa.
Kita nanti lanjut lagi ya Bu Sindari ya, sesi selanjutnya pastinya. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Nasabah pensiunan yang terhormat, demi kesehatan Bapak Ibu dan mencegah penyebaran virus corona, bagi yang memiliki kartu ATM dan sudah melakukan autentikasi melalui handphone, taspen autentikasi, uang pensiunan dapat diambil di ATM Bank Sumsel Bubble terdekat. Bagi yang belum melakukan enrollment atau belum melakukan autentikasi, agar menghubungi kami di nomor telepon 0813 730 59770 dengan cara video call sebelum mengambil uang pensiun ke ATM Bank Sumsel Bubble terdekat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 1500 711. Tabungan pesirah dari Bank Sumsel Bubble. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan kita tetap aja belajar ya. Kelasnya kita hari ini kelas pendidikan agama Islam nih ya, di program spesial belajar di RRI bersama Ibu Sindariwati merupakan guru SD Negeri 25 Palembang. Dan hari ini topiknya itu adalah Ramadanku Indah di SD Negeri 25 Palembang tahun 1441 Hijriah. Bu Sindari. Ya. Oke, masih semangat ya Bu? Iya, karena kalau biasa di kelas kan tatap muka langsung sama siswa, jadi semangatnya agak-agak beda ya Bu sebenarnya ya. Tapi kali ini tetap semangat aja gitu. Kangen nggak Bu sama siswa-siswanya nih ceritanya nih? Ya pasti dong. Pasti ya, kangen banget ya Bu ya. Kita kangen bertatap muka kemudian memberikan jadi pada anak yang Iya deh, apalagi Ramadan biasanya ada momen-momen spesial, tapi Ramadan ini cukup di rumah aja kayaknya ya. Oke deh. Nah, jadi sekali lagi kita undang juga, silakan nih buat teman-teman kita nih, buat adik-adik kecil yang lucu pokoknya gitu ya di SD Negeri 25 Palembang, atau juga dimanapun berada boleh banget silakan gabung di line telepon, boleh di 0711369977 atau boleh WhatsApp kita di 087899650916 dan jangan lupa terus ikuti program ini di YouTube channel kita di RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa juga pasti ya. Kita masih ngobrol nih bareng Ibu Sindariwati ya. Nah ini nih, jadi memang kalau kita ngomong soal pembelajaran puasa itu dari bangku kelas ya mungkin dari kelas 1 lah Bu ya, dia sudah mulai belajar berpuasa dan lain-lain ya Bu Sindari. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika masuk sekolah, kemudian masih suasana Ramadan, masih yang puasa-puasa, ada cerita-cerita lucu nggak sih Bu kalau di SD 25? Mungkin ada yang nangis di kelas, ada yang pengen jajan ke kantin biasanya. Biasa kan anak-anak SD suka kayak gitu ya Bu. Kalau tahun-tahun sebelumnya pengalaman serunya ada nggak sih Bu yang nggak terlupakan gitu di SD 25? Ada juga ya Bu. Itu ya jelas lagi tapi ya jahat nanti kalau pulang sekolah nanti boleh. Sekarang kan puasa itu harus makan, nahan apa yang potong itu di kan bunyinya bersama boleh bersatu. Tapi kalau anak kelas 4 anak itu sudah bisa mengerti itu ya. Tapi sering ini anak itu terutama yang di kelas 3 di kelas 2 itu memang anak-anaknya kan masih pada belajar puasa. Jadi kita satu guru yang memberikan nasihat pada anak-anaknya supaya nanti kalau sudah jam 12 boleh namanya dibuka puasanya, boleh minum ya. Oke, gitu ya. Nah, ini nih ada pertanyaan yang masuk nih Bu dari Anggi di SD 26. Tetangga sama 25 ya Bu? Ya. SD 26 searah sebenarnya, satu jurusan ya. Oke, kalau puasa misalnya terus ngebayangin makanan favorit kita, boleh nggak sih Bu katanya? Terbayang-bayang. Cuman ngebayangin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ngebayangin ya? Iya nggak apa-apa, nggak batal. Kalau umpamanya dia ngebayang gitu terus bilang sama orang tuanya, Mah, aku ngebayangin makan itu, ya boleh bilang, nanti orang tuanya beli, nanti kalau pas buka nanti bisa dimakan. Nah gitu, nggak apa-apa, justru request ya sama mama ya. Ya justru request dia sama orang tuanya ya. Oke, ini ada masuk lagi nih dari Aditya Bu katanya ya, nanya Aditya boleh tahu nggak sih Bu, bagusnya buka puasa itu makan dulu apa sholat dulu? Nah, ya. Kalau bulan puasa itu pas azan kita berbuka dulu. Kalau bisa buka dengan yang manis, ya ditekankan makan kurma apa 1 atau 3 gitu. Ya setelah itu ya makan makanan kecil supaya perutnya sudah berisi sedikit ya. Minum anget ya, kalau bisa minum anget. Terus boleh, memang bagusnya sholat dulu baru makan itu, jadi teratur perutnya ya. Oke ya. Ini sebenarnya ada yang lucu juga Bu, cuma ini kayaknya main-main doang, tapi lucu juga kalau bilang boleh nggak gosok gigi pakai air soto katanya. Ini
siswa siapa nih? Siswa siapa ini? Gosok gigi pakai air soto katanya. Oke. Harus minum itu. Harus itu ngirup namanya, Bu. Ngirup, iya. Oke, ini di waktu kita tinggal sedikit lagi nih Bu Sindari, ceritanya sekarang pukul 10.54. Mungkin di akhir perjumpaan kita untuk hari ini, di akhir kelas mengajarnya Bu Sindari, ada pesan ingin disampaikan atau mungkin ada tugas yang ingin diberikan ke siswanya, boleh silakan Bu Sindari. Main boleh, tapi jangan lupa itu pelajaran. Walaupun kita belajar di sekolah, tetap belajar di rumah ya. Persiapan untuk menghadapi ulangan semester akhir nanti ya. Oke, via suara aja gitu. Jadi kalau biasa ketemu di kelas, ini via suara aja. Tapi udah bisa nih dapat materi berasa dalam kelas banget buat hari ini di program spesial kita belajar di RRI. Jadi besok kita libur dulu, besok libur tanggal merah soalnya ya. Besok libur dan masuk kelas lagi nanti hari Jumat pasti. Dari pukul 10 sampai pukul 11, kira-kira gurunya siapa, dari sekolah mana, dan materi tentang apa? Penasaran kan? Makanya dengerin terus program spesial kita belajar di RRI setiap hari Senin sampai Jumat, kalau nggak tanggal merah nih, kalau nggak libur maksudnya ya. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap aja di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 ya. Jadi Resti juga mau pamit undur dari ruang dengar sebentar aja karena mau ngajak kamu untuk bergabung nanti ke Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Oke, dan setelah itu tetap jangan kemana-mana.